Halo guys, kembali lagi di CC Santai Channel Official. Nah, review kali ini adalah mobil MG. Untuk mobil MG yang sudah aku review adalah mobil MG 5 GT. Yang linknya bakal aku taruh di sini buat kalian tonton. Untuk video kali ini aku bakal mereview mobil MG lagi, tapi untuk tipe SUV. Kalian penasaran? Terus tonton videonya. Jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe. Nah, ini dia mobilnya MG HS. Buat kalian yang penasaran seperti apa mobil ini sebelumnya, kalian bisa lihat di sebelah sini. Secara dimensi mobil ini tidak mengalami banyak perubahan. Namun secara desain interior maupun eksterior, mobil ini mengalami banyak sekali perubahan. Kalau kita lihat grill mobil ini didesain lebih besar sehingga membuat mobil ini jauh terlihat lebih sporty dan juga mendominasi kalau kita lihat di jalan. Pada bagian lampu juga berubah total. Kalau dulu menggunakan lampu proyektor, sekarang menggunakan lampu LED reflektor. Dan nggak ketinggalan ada detail di bagian headlampnya bertuliskan Side Light Technology. Meskipun detail kecil, tapi kelihatan niat dan berasa premium. Pada bagian headlamp juga dilengkapi lampu DRL. Kita bisa lihat perbedaan pada desainnya. Desain lekukannya ini terlihat agresif ya, berbeda dengan sebelumnya, tapi terlihat sangat menyambung sekali dengan desainnya ini. Kemudian kita juga bisa lihat lampu seinnya udah berbeda ya. Lampu seinnya ditaruh di sebelah sini, sedangkan lampu kotanya ditaruh sebelah sini. Jadi lampu seinnya lebih vertikal. Yang terdapat lagi perbedaan adalah tidak diberikannya fog lamp pada di mobil yang ini. Sedangkan pada generasi sebelumnya masih terdapat fog lamp. Nah, kalau kita lihat dari depan secara tampang mobil ini sudah garang. Nah, sekarang kita bakal coba gimana sih mobilnya dari sisi performa mesinnya. Nah, untuk bukanya sendiri kita tinggal pencet ini dan sudah otomatis terbuka ya. Untuk mesinnya sendiri, mobil ini menggunakan mesin 1500 cc turbo dan mampu menghasilkan tenaga 162 horsepower dengan torsi 250 Nm yang disalurkan ke roda depan dengan transmisi otomatis 7 percepatan twin clutch atau dual clutch. Nah, secara mesin mobil ini menggunakan teknologi dual clutch. Untuk teknologi tersebut, kalau kita bawa ke tol ataupun digunakan kecepatan tertinggi, itu mobil ini sangat nyaman. Tapi kelemahan dari teknologi itu adalah ketika mobil ini berada di macet-macetan ataupun berada di tanjakan. Jadi agak kagok gitu mobilnya. Untuk itu kita bakal buktikan sendiri mobil ini saat test drive nanti. Untuk desain kaca sampingnya, desainnya masih sama dengan generasi sebelumnya. Terdapat roof rail untuk menambah kesan SUV pada mobil ini. Dan juga terdapat aksen krom di lis kaca, handle pintu, dan pintu bagian bawah mobil ini. Dan nggak ketinggalan, untuk MG HS 2023 ini sudah terdapat panoramic roof. Untuk velgnya sendiri sekarang menggunakan velg dual tone R18 dengan ban 235/50. Untuk pengereman mobil ini sudah dilengkapi disc brake untuk bagian depan dan belakang. Untuk bagian spion mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera pada sisi spion kanan dan kiri untuk menunjang kamera 360. Teknologi yang dimiliki oleh mobil ini adalah iSmart, yaitu sebuah aplikasi yang bisa kalian download di Play Store maupun di Apple Store. Fungsinya adalah: 1. Fungsinya untuk membuka dan mengunci pintu mobil. Kedua, di aplikasi ini kalian juga bisa melihat sisa bahan bakar dan juga jarak tempuhnya. Yang ketiga, ada fungsi Find My Car. Jadi bagi kalian yang suka lupa parkir, nggak perlu bingung lagi, bisa dilihat menggunakan aplikasi iSmart. Keempat, pada aplikasi iSmart kalian juga bisa melakukan scanning mobil
untuk melihat status pintu atau jendela terbuka atau tidak, tekanan ban, kapasitas aki, dan juga sampai ke kondisi mesin oke atau tidak. Kelima, yang menariknya lagi ada fitur geofence. Jadi fitur geofence ini adalah fitur pembatasan yang kita setting di mobil. Jadi misalnya kita setting hanya di kota Surabaya, ketika mobil ini dibawa keluar radius yang kita tetapkan, maka akan ada notifikasi yang muncul di HP kita. Intinya dengan menggunakan iSmart, kalian bisa melihat kondisi mobil kalian di dalam handphone kalian. Sekarang kita lanjut pembahasan dari sisi belakang mobil ini ya. Pada bagian mobil ini, belakang ini kalian bisa lihat ya, lekuan-lekuan mobil ini membuat tampilan yang sporty. Juga kelengkapannya kalian bisa lihat ada shark fin sebagai antena, juga ada defogger, juga ada wiper, juga ada 4 sensor parking di belakang serta kamera mundur. Untuk lampunya full LED guys, dan desain lampunya itu modern banget. Nah, untuk perletakan lampu mundurnya ada di bagian bawah ya, dan masih menggunakan bohlam biasa. Selain lengkap guys, di mobil ini nggak ada knalpot palsu. Jadi biasanya kalau ada frame knalpot di bagian bumper hanya untuk hiasan aja dan knalpot aslinya di bagian bawah. Hal ini berbeda dengan mobil MG HS ini. Di bagian lubang knalpotnya ini benar-benar ada 2 knalpot asli ya, bukan hiasan. Selain itu di bagian pintu bagasinya ada logo British Dynamic. Nah, kenapa British Dynamic? Dalam konsep British Dynamic, MG menempatkan kinerja dan teknologi sebagai fokus utama, yang diiringi dengan desain modern dan inovatif. MG berusaha untuk menghadirkan mobil-mobil yang dapat memberikan pengalaman mengemudi yang menyenangkan dan memuaskan bagi pengguna. Untuk bukaan bagasinya sendiri, nah kalian bisa lihat ya, sudah menggunakan power tailgate. Jadi otomatis membuka bagasi lebih mudah lagi. Kalau dari bagasinya sendiri sebenarnya standar aja, dapat muat 2 koper ukuran besar setara sekitar 463 liter. Yang menarik di mobil ini sebenarnya adalah tutupan tray-nya ini ya guys. Kalau kalian bisa lihat ya. Nah, di mobil ini untuk tray-nya sendiri ini lebih kokoh daripada tray-tray di mobil yang lain. Juga apabila kalian tahu, nah ini merupakan soft roller ya. Jadi kalau kita lepas udah otomatis tertutup sendiri. Untuk bagasinya sendiri kita bisa lihat bagasinya udah rapi ya. Jadi di bagian bawah bagasi kalian bisa lihat ada dikasih partisi lagi untuk naruh barang-barang keperluan mobil ini seperti dongkrak maupun kalau kita taruh plastik juga bisa. Di bagian bawah mobil ini kalian juga bisa lihat ada ban kalengnya. Jadi sebagai ban cadangan apabila ban kalian gembos di jalan. Ini juga menurutku udah rapi ya, dikasih peredam kanan, kiri, bawah. Jadi pastinya suara dari ban belakang nggak bakal kedengeran di mobil ini seharusnya guys. Nah, beberapa detail di bagian belakang mobil ini yang aku mau spill buat kalian. Pertama untuk bagasi, dalam bagasinya ini. Nah, kalau kita lihat ya, ada locknya lagi. Jadi pastinya kalau kita berkendara di medan yang kurang bagus, mobil ini nggak bakal gelodakan dari sisi ini. Kemudian kita bisa lihat ya, kalau kalian merasa penyimpanannya kurang, mobil ini bisa dilipat rata lantai ke depan dengan pembagian 60-40. Tapi memang bagian ininya sudah paten ya, jadi tidak bisa dirubah-rubah lagi. Cuman ada satu hal yang mungkin kita bisa lihat lebih dalam lagi, yaitu bagian mengelok di mobil ini. Mengelok itu artinya apa guys? Jadi kalau kalian udah mau nih lebih besar lagi, kemudian kan kalian bisa tahu toh, kadang di mobil-mobil tertentu itu ininya itu bisa tiba-tiba naik sendiri kalau ada gelodakan ataupun polisi tidur. Nah, kalau di mobil ini sudah di lock ya. Kalau kalian nggak dengar, aku kasih dengar lagi. Jadi udah, kalau dari sini seret, kemudian kita taruh lagi di rata lantai, kita agak tekan.
Nah, itu sudah dari posisi ngelok, jadi nggak bakal bisa buka lagi. Itu dari sisi bagasinya. Sekarang kita lanjut gimana sih kalau duduk di tengah mobil ini. Kita bahas bagian penumpang mobil ini yuk. Nah, kalau kita masuk ya, kita bahas dari sisi door trimnya dulu. Bagian ini soft touch ya guys, jadi kelihatan plastik tapi ternyata ini soft touch. Terus ini ada dilapisi kulit juga ya. Ini soft plastiknya di sini juga terdapat. Kalian bisa lihat di sebelah sini ya. Sebenarnya ada ambient light, cuman ini masih siang, jadi nggak kelihatan. Juga kita bisa lihat di sini sudah ada speaker 2 untuk nyamanin penumpangnya ya. Kita lanjut lagi ke bagian dalam mobil ini. Kalau kalian bisa lihat, mobil ini kesannya premium ya guys ya. Kenapa aku bilang premium? Karena dudukannya ini sudah kulit semua. Juga di backlightnya itu kalian bisa lihat backlightannya ini bukan backlightan standar karena sudah ada garis-garisnya di sini. Nah, di sisi jok depan mobil ini merupakan sisi jok racing. Kenapa? Karena ada lubangnya juga di sini ya. Oke. Kemudian ada untuk tempat taruh barang agak kecil sih. Tapi ini plastik ya, plastik yang dilengkapi rubber kayak gitu. Nah, untuk AC-nya sendiri ini sudah ada AC-nya sendiri, tapi ini juga tetap dikontrol lewat AC depan. Juga ada untuk ngecas handphone di sini ada 2, jadi untuk yang duduk belakang nggak perlu rebutan lagi. Nah, kita bahas dari sisi kenyamanan duduknya ya guys. Kalau tinggiku 165, kalian bisa lihat di sini cukup tinggi ya. Ini juga disetel seperti aku mengemudi juga masih lowong juga. Apabila kalian merasa wah ini kok kurang nyaman ya, di sini kita bisa mundurin lagi, jadi bisa mau lebih rebahan atau lebih duduk lagi. Nah, khas mobil Eropa ada pada armrestnya. Kalau kita buka armrestnya ini ada aluminium finishnya juga. Cara membukanya gimana guys? Jadi cara bukanya ditekan. Ini untuk tempat penyimpanan kayak kertas ataupun makanan yang sekali makan gitu, yang kecil-kecil kayak snack kacang-kacang. Kalau ditekan bagian depannya, nah ini tempat buat kita taruh cup atau gelas ya. Untuk finishnya sendiri ini agak keset ya, jadi tentunya anti slip. Bagian belakang ada apa lagi ya kalau kita lihat? Oh ya, ada panoramic sunroofnya. Ya keren banget sih panoramiknya. Cuman untuk panoramiknya cuman bisa dibuka sampai sebelah sini ya guys. Kemudian kita bisa lihat lagi untuk lampunya pun sudah cukup beda ya. Lampunya seperti ini untuk mobil ini. Sekarang kita maju bagian pengemudi. Nah, kalau kalian di pengemudi ini, kalian bisa lihat materialnya ini wow banget ya. Kita bisa lihat ini semuanya materialnya empuk. Jadi kesannya itu benar-benar mobil mewah ya. Untuk head unit sendiri memang nggak terlalu besar, berukuran 10,1 inch. Namun sudah terkoneksi dengan mobil dan juga sudah dilengkapi Android Auto dan Apple CarPlay. Bagian bawah juga masih terdapat tombol fisik untuk beberapa pengaturan seperti pengaturan volume audio, pengaturan home lagi balik ke home, atau pengaturan vehicle driving mode, atau pengaturan AC, dan ini untuk defogger maupun untuk one mode. Geser ke bagian bawah juga masih banyak tombol ya. Ada tombol rem parking elektrik lengkap dengan auto hold, jadi nggak perlu pakai otot. Hill descent control untuk membantu kita waktu di jalanan turunan. Juga ada tombol untuk membuka bagasi belakang, tombol hazard, tombol untuk mengganti mode berkendara, dan kamera 360. Yang unik lagi adalah peng-AC-nya ini guys. Jadi bentuknya ini seperti turbin ya. Cukup unik. Untuk membuka tutup AC-nya sendiri lewat sini itu dengan diputar. Nah, kalau kita putar ini, AC di bagian ini otomatis tidak menyala. Kalau dibuka
Nah, otomatis AC-nya keluar. Satu, indikator untuk speed dan juga RPM sudah terlihat digital dengan animasinya. Kedua, kita bisa lihat trip distance. Ketiga, kita bisa lihat trip time untuk mengetahui berapa lama kalian berkendara. Keempat, kalian bisa melihat average speed, rata-rata kalian berkendara. Kelima, kalian bisa lihat average konsumsi bahan bakar yang digunakan. Keenam, kalian bisa lihat indikator bahan bakar dan temperatur mesin. Ketujuh, selain itu ada sisa jarak yang bisa ditempuh dengan sisa bahan bakar, indikator transmisi, jam, dan kilometer mobil kalian. Kalau kita geser lagi, ada tampilan untuk navigasi yang sudah terkoneksi dengan head unit. Itu kita bisa lihat radio FM-nya. Kemudian kita juga bisa lihat, bisa konekkan ke Bluetooth service. Kemudian kita juga bisa ngatur pola cruise-nya di sini. Nah, untuk brightness-nya juga. Ini kembali lagi ke mode awal. Kalau kita geser bagian bawah, kita bisa lihat indikator TPMS lengkap dengan temperatur suhu ban. Kemudian kita bisa lihat battery voltage untuk mengetahui aki, yaitu aki kita sehat atau tidak. Jadi aman, jangan sampai gara-gara aki mogok atau mati di jalan. Untuk bagian setirnya sendiri, mobil ini sudah flat bottom ya. Jadi seperti mobil-mobil racing pada umumnya. Kemudian kalau kita lihat di sini, mobil ini sudah tilt dan teleskopik ya. Nah, kita bisa lihat. Kemudian kalau kita lihat lagi, mobil ini juga ada sistem ADAS-nya di sebelah kiri, seperti mobil-mobil Eropa pada umumnya. Ada 5 pilihan berkendara di mobil ini. Pertama, custom, eco, normal, sport, dan super sport car. Nah, seberapa super mobil ini kita coba nanti waktu test drive. Nah, sekarang aku bahas detail-detail lainnya di mobil ini ya. Kalau kita bisa lihat, pertama adalah storage. Nah, kita bisa lihat ya, itu soft opening. Jadi bukanya pelan-pelan, juga terdapat lampu ya di sini. Kemudian kalau kita balik lagi ke area sini, kita bisa lihat ini merupakan tempat untuk ngecas handphone. Ya, ditutupi jadi terlihat lebih clean lagi. Kemudian kita kalau jalan ke arah sini, ini untuk tempat taruh-taruh barang handphone ataupun kunci mobil, atau kita bisa taruh minuman di sini. Kemudian di yang bagian sini ini bisa dimaju mundurin ya. Jadi buat armrest juga bisa. Salah satu kelebihan mobil ini lainnya, kalau di armrest yang ini merupakan cool box. Jadi kalau kita simpen barang di sini bakal tetap dingin. Kalian bisa lihat ini ada pengaturan AC-nya juga di sini. Oke, itu aja. Terus oh ya. Nah, aku mau bahas sedikit mengenai sun visornya. Kalian bisa lihat sun visor yang ini juga ada lampunya. Bila dibuka sini, lampunya nyala. Tanda sun visor. Untuk bagian pengemudi juga sama, digeser, lampunya juga nyala ya. Di kemiringan tertentu. Di bagian sini kita bisa lihat ini untuk pengaturan sunroofnya ya guys. Jadi sunroofnya juga bisa dibuka. Kalau mobilnya mati nggak bisa dibuka. Jadi ini untuk nyalain lampunya. Oke. Nah, buat kalian yang ingin mencoba mode manual di mobil ini, nggak perlu khawatir karena mobil ini dilengkapi dengan mode manual. Bisa dari sini maupun dari shifter di sisi kanan kiri mobil ini. Oh ya, pengamanan di mobil ini sudah sangat lengkap. Remnya udah dilengkapi dengan ABS dan ABD. Juga di sini kita bisa lihat ya, ada driving assistant yang bakal menjaga kita seperti forward collision warning, rear drive assist, lane assist system, traffic jam assist, dan stability control system. Jadi buat kalian yang mau beli mobil ini nggak perlu takut karena kalian pasti aman dalam berkendara. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, sekarang kita coba test drive mobil ini.
Nah, oke guys, kita sekarang udah coba mobil MG HS ini ya. Ini merupakan mobil MG yang terbaru yang tipe HS. Oh ya, mobil ini juga masih build up ya. Jadi hal yang perbedaan yang aku rasain di sini itu pertama yang aku temuin ya, tuas beloknya ini di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Tapi overall buat kalian yang suka ganti-ganti mobil, mobil ini sangat nyaman ya. Maksudnya nyaman itu nggak kerasa banget bedanya kalau kita dari mobil merek A lalu ganti lagi ke mobil merek ini nggak kerasa. Kalau kalian juga berada di mobil ini, kita juga bisa ngerasain mobil ini cukup tenang untuk ukuran mobil sebesar ini ya. Padahal kalian bisa lihat sendiri mobil ini juga ada sunroofnya. Jadi udah pas banget buat kalian yang suka ngevlog. Pastinya sinar matahari di mobil ini sangat bagus guys, karena kalau kalian ngerasa panas, sunroofnya bisa ditutup jadi panoramik aja, jadi lebih dingin lagi. Nah, hal yang aku notice di mobil ini ya, visibilitas mobil ini cukup bagus ya. Jadi kalau seumpama kita nggak ada di jalan sebesar ini, kita bisa lihat, oh ada apa sih di depan. Jadi bawa mobil ini ke gang-gang pun juga masih cukup nyaman. Nah, kalau kalian bisa dengar lagi, mobil ini road noise-nya hampir nggak ada ya. Suara bannya nggak seberapa terdengar. Suara dari luar juga nggak seberapa terdengar. Jadi nyaman dikendarai. Nah guys, sekarang aku lagi lewat di jalanan yang cukup bergelombang. Dan aku bisa ngerasain ya, kalau suspensi mobil ini sebenarnya udah matang. Jadi mobil ini cocok untuk dibawa ke jalanan yang rusak maupun bergelombang. Nah, pada mesin ini juga ditanamkan mode turbo ya guys. Jadi ketika kita mau injak gas, itu juga langsung mau gitu. Jadi saat ini aku menggunakan mode normal ya guys. Untuk mode normal sendiri sebenarnya tarikan sportnya udah lebih kerasa. Cuman kalau kalian mau lebih narik lagi turbo lag-nya itu, kalian harus melakukan mengatur di pengaturan modenya itu mode sport, bukan mode normal. Kalau di mode normal kalian bisa merasakan, tapi lebih terasa lagi di mode sportnya guys. Nah, buat kalian yang tanya gimana sih transmisi dual clutch di mobil ini, apakah masih kago atau terasa dentutan di transmisi rendah? Nah, di mobil ini ternyata udah nggak kerasa guys. Jadi di transmisi rendah pun ataupun di tanjakan, mobil ini tetap berperforma dengan baik. Nah, buat kalian yang bosen nih naik matic di mobil matic, di mobil ini kalian bisa menggunakan mode manual karena ini sudah triptonic ya guys. Jadi kalian tinggal aturin tuasnya ke mode S, kemudian kalian bisa naik turunin transmisinya di sisi setirnya. Kayak aku udah setel ini di S, kemudian ini kan sudah mode manual tuh. Nah, kalau mau cepet tinggal di plus aja atau di minus di sebelah sisi kiri. Oke guys, kali ini aku test drive tentunya nggak sendirian. Aku ditemani oleh siapa nih mas? Ya, saya Andri dari MG Surabaya di Jalan Jemur Sari. Nanti nomor telepon Mas Andri saya sertain ya. Boleh. Di kolom chat saya ya. Boleh kakak. Oke, sekarang aku ini kan ngendarai mobil MG HS terbaru nih mas, 2023. Nah, ada berapa varian sih ini, mobil ini? Jadi Kak, untuk MG HS yang Fastlead ini terbaru, ini hanya satu tipe Magnified. Untuk di Indonesia baru masuk satu di tipe sekarang, dan harga sendiri itu kisaran 500-an. Ya Kak. Oh ya, aku dengar-dengar nih untuk warna coklatnya ini sendiri ada warna khususnya juga ya? Oke Cik, itu Kak. Jadi untuk MG sendiri untuk tipe yang Fastlead ini itu ada beberapa warna, hitam, merah, abu-abu metalik, sama putih. Khusus di luar warna putih itu semua interior warna hitam. Oh, termasuk ya, hitam background semua ya? hitam, black. Tetapi ada warna putih khusus
dia interiornya putih sama navy, biru navy. Jadi hanya warna putih aja yang berbeda. Yang warna lain itu sama semua, hitam. Nah, untuk hal itu apa di warna putih itu beda harga atau sama aja? Sama, kita tidak ada perbedaan harga untuk tipe Facet yang terbaru ini. Magnified tidak perlu ragu dengan harga, semua sama kisaran 500-an. Sudah bisa dapat unit dengan warna favoritnya. Mas, MG ini kan termasuk mobil baru nih. Ya. Apabila kira-kira kita udah beli mobilnya, terus mogok di jalan, ya. Terus gimana ya? Jadi gini, MG sendiri memberikan kemudahan kepada konsumen kita dari pelayanan apabila terjadi sesuatu hal yang mungkin problem di jalan atau apa. MG ada MG Care, itu 24 jam full day. Jadi ada keperluan apa yang harus apa bisa langsung on call ke MG Care. Apa ada biaya tambahan? Oh, tidak ada biaya tambahan. Jadi MG sendiri itu memberikan garansi itu 5 tahun, 0 km, tidak ada batas kilometer. Untuk jasa servis dan berkala atau partnya itu 4 tahun garansi 50 km. Jadi kalau tiba-tiba kita mau di jalan nih, kita tinggal hubungin aja, nanti tinggal hubungin ya? Dikasih pelayanan towing. Okay. Tetapi towing juga kan ada batas minimum yang jarak. Tapi semua bisa dikomunikasikan melalui MG Care tadi. Intinya untuk MG Care memberikan kemudahan untuk pelayanan pada konsumen kita di Indonesia ini, Kak. Gitu. Nah, Mas, untuk mobil ini sendiri, kalau ini kan termasuk mobil baru 2023. Ya. Untuk pembeliannya apa sudah ada promo-promo atau gimana ya? Jadi gini, Kak, MG sendiri ada beberapa tipe. Kami dari MG GT5, ZS sama HS ini. Kalau untuk New HS yang terbaru yang facelift ini belum ada diskonnya, tetapi kalau unit lain itu ada. Kalau nggak salah tadi udah di spill sedikit aja bocoran, bisa dapat diskon tapi melalui Tokopedia. Jadi gini, jadi untuk khusus pembelian semua produk New HS ataupun MG mobil merek semua merek dari GT sampai ZS-nya, itu kalau pembayaran dengan cash bisa melalui Tokopedia. Itu nanti akan ada diskon tersendiri dari aplikasi itu. Dan ada juga sebenarnya diskon untuk unit-unit lain ada untuk konsumen MG di Surabaya. Nah, untuk konsumen MG di Surabaya nih, kalau mau test drive mobil ini, itu caranya gimana? Apa harus datang ke dealer atau ada cara lain? Jadi gini, Kak, untuk konsumen yang ingin mencoba MG itu satu bisa datang ke showroom kami. Kedua, kami bisa nganter test drive ke rumah, cuman kita tetap ada jarak. Karena kan kita di Surabaya, kalau tes dari Malang kayaknya terlalu jauh ya. Mungkin konsumen pas kebetulan lagi kunjungan ke Surabaya atau ke daerah Surabaya sekitarnya, kita janjian masih bisa. Oh, berarti se-Surabaya didatangi ya? Datangi. Kita memberikan fasilitas yang terbaik deh buat konsumen kita, karena pelayanan itu perlu bagi kami. Nah, satu lagi yang C. Santi penasaran, untuk unitnya sendiri ini sudah ready atau kita masih tunggu kalau mau pesen nih? Oke, jadi kalau untuk unitnya sendiri kita semua ready stock ya? Ready stock, cuman untuk bulan-bulan ini ya sedikit banyak permintaan. Alhamdulillah kami MG khususnya Surabaya permintaan mulai banyak. Ada bukan inden, cuman pengiriman aja karena kita pengirim dari Jakarta untuk ke Surabaya. Cuman ya sehari, 2 hari, 3 hari lah, Kak. Oh, berarti Insya Allah sudah langsung ada ready barangnya. Stock, ready, semua warna ada. Bisa dibawa pulang ya. Iya. Tunggu pengiriman. Karena kan prosesnya, kita kan prosesnya gitu kan. Ya. Tapi pada intinya kita ready stock. Semua warna kita ready. Oke.
Nah, buat kalian viewerku yang mau cobain mobil ini bisa ngubungin Mas Andri di mana ya? Ya, bisa ngubungin kami langsung, bisa datang ke showroom kami di Jalan Jemur Sari Raya nomor 175 Surabaya, atau melalui saya, nanti saya kasih kontak person saya. WhatsApp aja ya. WhatsApp, nanti dikasih di komenku ya. Oke, itu aja test drive dari aku. Thank you ya Mas Andri. Sama-sama. Semoga konsumen MG semakin jaya di Kota Surabaya. Amin. Terima kasih Kakak. Diundang lagi ya Mas. Siap. Nanti kita collab lagi Kak Iya. dengan varian-varian kami yang baru. Oke. Kesimpulanku buat mobil MG HS 2023 ini benar-benar mendobrak kelas medium SUV, di mana dari sisi harganya menurutku worth it banget, dari sisi desainnya sangat fresh juga. Kalau kalian coba dari rasa berkendaranya, rasanya seperti desain Eropa, baik dari handlingnya maupun fitur-fiturnya. Jadi buat kalian yang mau dapetin mobil ini ataupun kalian coba-coba dulu mobil ini, bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya, buat yang di Surabaya. Oke, sekian dari aku. Like kalau kalian suka video ini, jangan lupa komen buat tentuin video apa yang aku buat berikutnya. Juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil MG. See you.